Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Hari ini kita akan nge-reading soal jodoh. Teman-teman pasti tuh request kebanyakan soal jodoh, dan gue ya udahlah, akhirnya aku membuat readingan soal jodoh seperti yang teman-teman inginkan. Dan kalau soal jodoh pasti itu banyak peminatnya gitu. Jadinya ya udah, aku akan membuat readingan soal jodoh tersebut. So this is a fun reading, tidak bisa 100% resonate kepada teman-teman, tapi aku berharap ada energi kalian yang bisa masuk ke dalam sini, guys. Perlu diingat ini fun reading ya, saya lagi tidak bisa 100% cocok sama kalian. Aku beresin dulu. Oke, kalau sudah kita akan ngambil 3 pile di sini sebagai acuan. Pile 1, pile 2, dan pile 3. Jodoh ya, jodoh kalian itu gimana ketemunya dan apa yang kalian rasakan saat bertemu jodoh. Oke? Sudah 3 pile di depan kalian, silahkan pilih yang menurut kalian pas buat kalian. Oke, kalau sudah aku akan mulai dari pile 1, pile 2, pile 3. Oke, kalau sudah aku mulai dari kiri, tengah, kanan. Kita singkirkan. Kita akan mulai dari pile 1, The Magician. Oke, di saat kamu sedang melakukan hal yang kamu sukai, di saat kamu sedang menjadi diri kamu sendiri, di saat kamu sedang merasa bebas-bebasnya, sedang mengeluarkan apa yang kalian bisa di sini. Jadi kalian lagi bener-bener kayak mengeluarkan apa yang sebenarnya kalian bisa dan apa yang sebenarnya kalian ingin lakukan di dalam hidup. Jadi di saat itu kalian bertemu dengan jodoh kalian gitu. Kita lihat dari kartunya. Biasanya kawaii tarot lucu ya, bentuknya, warnanya lucu-lucu. Four of Cups. Oh my god. Jadi kalian tuh di saat kalian serba bisa tuh tiba-tiba ada diundang ke sebuah acara atau di sebuah reunian atau sebuah tempat di mana kamu sama dia tiba-tiba ada ketemu gitu. Terus awalnya tuh kayak nggak sadar kalau misalkan kalian tuh dipertemukan di situ. Jadi kayak cuman tukeran nomor HP atau cuman ngajak ngobrol biasa gitu. Terus tiba-tiba kayak ada kliknya, terus tukeran nomor HP, banyak sharing. Nah di situ kalian baru kayak, oh my god, kok gue rasanya nyaman ya. The Devil. Tapi dia hati-hati, dia penggoda yang baik. Kenapa aku bilang dia penggoda? Jadi dia tuh bisa namanya sedikit mengganggu kamu dalam bekerja. Jadi kadang pikiran kamu jadi terganggu oleh dia. Jadi kamu lebih kayak memikirkan dia ketimbang kamu memikirkan kerjaan. Wow. Jadi kamu kayak jadi kurang fokus sama kerjaan kamu nih. Oh my god, ada 8 of Cups. Oke. Di sini aku melihatnya akan ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari orang ini, maupun kamu sendiri yang mempelajarinya. Entah aku merasakan kamu kayak lebih banyak dapat dapat sebuah masukan, terus dapat sebuah pelajaran hidup dari orang ini. Entah itu sebuah pekerjaan, kamu mendapatkan pekerjaan yang baik, dan terus dia juga akan membantu kamu dalam urusan bisnis ke depannya. Jadi di sini aku melihat akan ada masukan-masukan baik ke depannya antara kamu sama orang ini. Jadi dia itu akan membantu kamu dalam bisnis atau usaha. Pokoknya intinya kalian akan melakukan kegiatan bersama gitu. Jadi cinta kalian itu udah bukan urusan cinta lagi, tapi urusan kerja juga gitu. Wow.
bagus tau. Judgment. Jadi gini, aku melihat kalian tuh kayak belajarin untuk lebih mengerti perasaan satu sama lain, lebih mengerti what is karma, bekerja, work gitu. Jadi di sini kalau misalkan kalian menuaikan kebaikan kepada pasangan kalian, nah itu akan kebaikan itu akan tersiram. Misalkan kamu sama pasangan kalian tuh sama-sama learning suatu hal. Nah, di situ nanti kalian akan berproses menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku melihatnya seperti itu. Bahkan hubungan ini akan lebih mengarah ke hubungan yang jatuhnya selain hubungan romantik, ini akan mengarahkan ke hubungan bisnis juga gitu. Jadi di sini aku melihatnya selain hubungan yang soal romantik, tapi bisa juga hubungan soal pekerjaan. Jadi kalian kolaborasi atau kalian membuat bisnis bareng gitu. Wow. The Lovers sih. Hubungan ini sudah diberkati sama semesta. Kalian dipertemukan itu adalah sebuah takdir ya. Makanya aku bilang di sini kalian lebih banyak melakukan kegiatan bekerja bersama karena emang sebenarnya takdir yang mempersatukan kalian antara kamu dan dia. Jadi di sini kamu santai aja, relax, karena semua itu udah ada jalannya gitu. Eight of Pentacles sih, kalian akan mendapatkan pekerjaan bersama, bisnis bareng. Aku lihat entah bisnis apa, yang penting aku melihat di sini akan ada pemasukan yang baik ke depannya gitu. Pemasukan pekerjaan apa, dan ini aku melihat pekerjaan yang baik ke depannya, berpotensi sebagai usaha yang baik dan usaha bersama saling menguntungkan satu sama lain. Ten of Cups. Oke, pernikahan. Sih gue bilang apa, ini hubungan yang udah ditakdirkan sama semesta untuk kalian. Jadi kalian yang pilih pel 1 ini, kalian tuh sebenarnya udah ditakdirkan, tinggal kalian menjalaninya aja bagaimana. Sih kalian akan menikah. Tuh, hubungan ini akan dibawa sampai ke pernikahan. Oke, apa yang akan energinya saat kamu ketemu dia, apa yang akan terjadi? Forgiving and learning. Ya. Di saat kamu sudah belajar mengikhlaskan yang telah terjadi, mengikhlaskan masa lalu, dan mulai belajar untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu di sini. Kamu sudah ikhlas dengan apapun yang terjadi di masa lalu. Kamu udah kayak, ya udah, itu bagian dari masa lalu dan aku tidak akan mengingat-ingat masa lalu lagi. Sekarang aku akan membawa semua pelajaran itu ke masa depan. Jadi kamu sudah membawa semua apa yang akan terjadi itu, dan kamu lebih belajar dalam mengambil sikap ketika kamu bertemu orang baru, termasuk dia, jodoh kamu gitu. Oke, thank you so much for watching this video PL1, and see you guys in the next video. Kita lanjut ke PL nomor 2 sebentar. Oke, ini yang PL2, Queen of Pentacles. Kamu akan bertemu jodohmu di saat kamu sudah menjadi orang yang lebih fokus dalam bidang materi, lebih fokus dalam karir, lebih fokus dalam kerjaan. Aku melihat kamu seakan akan lebih bijak ketika kamu sudah fokus karir. Kamu tiba-tiba kepikiran, oh iya, aku butuh jodoh ya gitu. Jadi di saat kamu benar-benar udah fokus karir, kamu baru pikiran, oh iya, aku pingin nikah gitu. Nah, di situ kamu akan dapat peluang untuk mencari jodoh itu sendiri. Gitu. Di saat benar-benar kamu udah harus merasakan mapan gitu.
merasakan udah harusnya, udah saatnya di saat itu. The Hermit, ya, kamu udah ngerasakan kalau misalkan kamu itu butuh seseorang di dalam hidup kamu banyak merenung, karena di saat itulah kamu ngerasa I need someone beside me. Aku butuh seseorang di sampingku yang selalu ngetegarin aku di saat aku lagi stres, di saat aku lagi sedih, di saat aku lagi ceria. Jadi di saat aku lagi benar-benar butuh seseorang yang bisa menemani aku butuh orang itu. Nah, kamu sudah mulai berpikir. Nah, di sini semesta, Tuhan, Allah bakal ngasih petunjuk, ngasih jalan buat kamu agar kamu dipertemukan dengan jodoh kamu. Aku melihatnya seperti itu. Aku melihat kamu banyak meminta, jadinya di situ kamu dengan sendirinya akan dipertemukan dengan seseorang itu. Wow. Kayaknya ibarat kata kamu tuh sembari bekerja sambil sabar juga, dan sambil bertanya-tanya gitu loh, kapan kamu bertemu jodoh, kapan kamu bertemu jodoh, kapan kamu bertemu jodoh. Di sini aku melihatnya kamu yang namanya jodoh tuh kayak ibarat kata udah pasrah aja, yang penting aku tetap menjalani hidup aku seperti biasanya. Di sini aku melihatnya kamu jadi kayak ya udah, nikmatin hidup, nikmatin hari, yang penting kamu tetap fokus pada kerjaan kamu. Nah, untuk jodoh kayak kamu banyak renung, tapi kamu juga meminta sama Allah dan meminta sama Tuhan gitu. King of Pentacles, ada Queen of Pentacles, ada King of Pentacles. Orang itu bisa dibilang yang akan menjadi jodohmu adalah orang yang punya materi cukup juga sama kayak kamu. Jadi kalian seimbang. Jadi kalau ibarat kata kalau misalkan kalian kerja kalau kalian ini bekerja atau gimana, sejajar gitu. Frekuensinya kalian sejajar. Dimana kamu udah menjadi seorang queen, dia sudah menjadi seorang king gitu. Nah, kalian dipertemukan di suatu tempat yang mungkin pekerjaan, kantor, usaha, dan apapun yang berbau dengan bisnis gitu. Oke, kita lihat lagi kartunya. Knight of Pentacle. Ini isinya duit semua ya. Aku ngerasa kamu sama dia tuh akan ada tiba masanya kamu sama dia akan nabung buat nikah. Jadi kamu sama dia tuh bertemu, nah terus tiba-tiba kamu kayak ngerasa nyaman sama dia. Ini bisa orang baru, atau bisa dari pernah kamu mengenalinya, atau bahkan dari teman-teman circle kamu juga. Dan aku ngerasa pada akhirnya kalian tuh kayak sudah saatnya untuk memikirkan masa depan. Jadi banyak yang memikirkan untuk menabung, menikah, atau semacamnya. Di sini aku ngerasa banyak yang menabung untuk urusan pernikahan atau urusan kerjaan yang lain gitu. Six of Wands. Ada yang mungkin nabung tuh berat, cuman pada akhirnya pelan-pelan. Jadi kamu tuh nabungnya bener-bener dari nol. Apa yang akan kamu lakukan sama dia itu bakal kamu lakuin bersama, bakal kamu kayak ada step-step ke depannya. Jadi kamu sama dia itu akan membuat usaha bareng, atau mungkin dari kamunya sendiri bakal lebih nabung genjer. Jadi kayak kamu udah tahu nih hubungan ini akan jauh ke pernikahan, jadi mulai untuk membiasakan diri untuk tidak boros. Emperor. Ya, orang ini bisa dibilang agak-agak judes. Dan dia ini kalau udah mau A ya A gitu. Jadinya kalau misalkan dia tuh emang kalau misal pembawaannya gue pingin nikah tahun ini gitu. Nah terus tiba-tiba kejadian aja, tapi ya harus dia benar-benar bakal nabung sebisa mungkin untuk merealisasikan apa yang dia inginkan gitu. Jadi dia bakal usahain itu, karena aku ngerasa dia ini tipikal orang yang bakal ngusahain apa yang dia inginkan dan apa yang dia mau gitu. Dan kamu juga adalah tipikal orang yang sama juga, kamu sama dia sama-sama pekerja keras gitu. Wow, menarik.
Tower. Walaupun orang-orang bakal bilang, ih ngapain sih terlalu kerja keras, banyak yang gak setuju mungkin karena mungkin melihatnya terlalu kerja keras, terlalu fokus sama karir, fokus sama kerjaan. Karena aku ngerasa di sini kalian emang benar-benar mentingin uang untuk nabung pernikahan. Jadi orang-orang di sekitar kayak melihat kalian tuh kayak gitu, kayak ih terlalu kerja keras banget ya demi nikah atau demi usaha, demi apapun yang kalian lakukan. Nah, orang-orang tuh kayak ngelihat, memandang sebelah mata. Cuman ya udah gitu loh. Namanya juga orang, pasti bakal ada yang julid, ada yang nggak suka gitu. Oke, kita akan buka kartunya dari sini. Passion. Sebenarnya sih kalian emang harus bisa ngebalancing ya. Saatnya kerja mana, saatnya santai mana gitu. Jadinya orang juga bakal nggak ngelihat kalian itu terlalu bekerja keras di sini. Aku ngeliat orang tuh menilai kalian adalah pribadi yang terlalu kerja keras. Jadinya agak berat di sini. Padahal sebenarnya aku ngeliat kalian tuh harusnya bisa lebih rileks loh untuk hubungan. Karena kalau kalian bisa rileks, otomatis hubungan ini akan lebih terus beranjak ke serius dengan walaupun pelan-pelan tapi pasti gitu. Kalau ini terlalu dipaksakan karena kalian fokus kerja gitu. Mungkin teman-teman kalian juga nggak mau kalian kenapa-napa, nggak mau terlalu ambisius untuk mengejar karir. Jadinya kalian lupa untuk bersantai, bisa kayak gitu kan. Jadinya ada baik juga mereka sedikit mencibir, cuman ya itu kan artinya kan baik demi kebaikan kalian juga gitu. Oke, pile 2 seperti itu. Thank you so much yang buat pilih pile 2, and kita akan lanjut ke pile nomor 3. Iya, di sini ada The Chariot. Wow. Di saat kalian mulai percaya diri, di saat kalian mulai membangkitkan semangat aura kalian, kalian akan menemukan takdir kalian dan jodoh kalian. Di saat itu kalian akan merasakan orang yang akan datang ke kalian itu seperti apa, dan orang yang bakal bersanding sama kalian seperti apa. Di sini kalian akan merasakan perbedaan ketika kalian udah bener-bener percaya diri akan diri kalian gitu. Hangman. Awalnya kalian ragu, awalnya kalian bingung, kalian bimbang karena mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa dunia gak adil? Kenapa jodoh saya gak datang-datang? Tapi percaya, kalian akan percaya diri jika kalian sudah bisa mengetahui apa yang sebenarnya kalian inginkan di dalam hidup kalian. Dan di sini aku ngerasa walaupun kalian bimbang, cuman percaya diri kalian akan tumbuh menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat. Aku melihat kamu akan menjadi pribadi yang lebih pantang menyerah lagi di sini, ya. Aku melihatnya seperti itu. Knight of Wands. Kamu pekerja keras dan di sini aku melihat kamu akan bertemu jodoh kamu di saat business trip atau sedang bekerja. Orang baru di mana kamu bertemu sama dia itu di suatu tempat yang mungkin sedang ada rapat atau ada usaha. Pokoknya di sini adalah kamu di saat sedang karir dan kamu awalnya nggak ngeh dia adalah orang yang menjadi jodoh kamu. Page of Wands. Nah, di saat itu kamu akan perlahan-lahan tuh kayak membuka komunikasi sama orang ini, perlahan-lahan kayak, wah ini orang baik ya sama gue, wah ini orang perhatian ya. Jadi di saat itu kamu baru sadar, kok kayak gue nyaman gitu. Jadi
kamu merasakan kenyamanan itu sendiri, datangnya tuh tiba-tiba. Kita halu-halu lagi, kita ngehalu-halu lagi. Jadi dia akan memberikan kenyamanan itu tiba-tiba di saat kamu lagi nggak membutuhkan kenyamanan. Justru kamu kayak berusaha untuk menutup diri, tapi tiba-tiba tuh kayak ada aja yang ngebuka jalan kamu buat berkomunikasi sama yang aku bilang orang itu. Age of Wands. Orang ini kayak udah memandangin kamu dari awal kalian ketemu, cuman kamu masih nggak peka. Aku melihatnya kayak gitu, kamu kayak masih nggak peka, kayak nggak peduli gitu. Aku ngelihatnya sih gitu, dan dia kayak melihatnya pelan-pelan, kayak memperhatikannya pelan-pelan, nggak sekaligus memperhatikan. Dia tahu momen-momennya di saat kamu butuh dia, saat kamu lagi sendiri. Nah, dia tahu kamu lagi sedih, tiba-tiba kayak makan yuk. Jadi kadang dia suka memberikan perhatian kecil kayak gitu. Strange. Di sini kamu emang harus berani membuka diri ya, membuka diri dalam keberanian untuk berani untuk mengambil langkah. Aku ngerasa di sini emang sih kalian abis patah hati, banyak yang putus cinta juga sebelumnya. Nah, kalian takut membuka diri. Nah, di sini kalian emang harus berani untuk menerima orang baru yang akan hadir dalam hidup kalian. Apa salahnya menerima orang baru dalam hidup kalian? Nggak ada salahnya kan? Apalagi ya mungkin orang itu punya potensi menjadi pasangan kamu gitu. Ada Two of Wands. Kamu kayak ibarat kata pingin menunggu, cuman gak tahu sampai kapan nunggu mantan kamu balik. Impossible kan. Jadi di sini ya kamu emang percaya aja kalau kamu dan orang ini akan bersatu. Jadi intinya walaupun kamu gak yakin sama dia 100%, tapi kamu yakin aja kalau misalkan dia akan memberikan kenyamanan buat kamu, kebaikan yang berbeda gitu. Orang baru ini cukup sangat baik, jadi sayang aja kalau kamu melewatkan waktu bersama dia. Ini 9 atau 9 of Wands. Oke. 9 of Swords. Jadi ya kamu kayak berusaha untuk nggak peka, nggak peduli, tapi pada akhirnya kamu jatuh ke perangkapnya sih. Jadi di sini kayak kamu kayak berusaha menepis dia dari hidup kamu, berusaha untuk tidak peduli akan dia, tapi kamu kayak perlahan-lahan tuh ini dulu gitu. Cuman ya pelan-pelan banget, nggak serius cepet gitu. Karena aku ngelihat kamu juga kayak masih baper sama mantan kamu. Cuman kamu kayak ya udahlah, nikmatin aja, enjoy aja. Tuh orang ini baik, perhatian sama gue gitu. Jadi kayak kamu ya udah jalanin pelan-pelan ya, walaupun itu masih pelan-pelan, tapi aku ngerasa akan ada kebaikan gitu. Kamu ngerasa nyaman pada akhirnya. Past life relationship, heart to heart conversation. Oke. Orang baru ini sebenarnya pernah ada di dalam kehidupan kamu di masa lalu. Cuman ini bukan mantan kamu, dia orang baru tapi punya energi masa lalu dari hidup kamu gitu. Jadi aku ngerasa walaupun dia kelihatan baru, tapi kayak kamu sama dia tuh punya kayak ikatan batin atau apa ya, deja vu gitu, kayak gue pernah kenal gitu. Mungkin banyak kan dari kalian ya ketemu soulmate-nya gitu. Nah, di sini kalian harus membuka diri sama dia, harus heart to heart conversation, harus mulai bicara dari hati ke hati untuk saling mengenal sama dia gitu. Dengan begitu, kedepannya kamu sama dia bisa lebih rileks untuk saling mengenal, tidak ada rasa cuek-cuekan lagi atau kamu kurang nyaman sama dia. Dia bakal kasih kenyamanan kok buat kamu, asal kamu selalu percaya kalau misalkan dia bisa menggantikan posisi mantan kamu itu gitu ya. Dia bisa menjadi seorang jodoh yang baik buat kamu
Jadi intinya kalian harus percaya orang ini akan menerima kalian apa adanya, akan menerima kebaikan kalian. Oke, thank you guys for watching this video and see you guys in the next video. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bisa nyalakan notifikasinya, bisa share video ini, bisa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, dan terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini, and see you guys in the next video. Bye bye.